Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dedi Gunawan Saputra, SPD MM MPD. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Saya akan memaparkan materi, yaitu kesalahan berbahasa yang sering terjadi. Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia adalah alat komunikasi utama kita sebagai warga negara Indonesia. Setiap hari kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berbicara, menulis, belajar, dan berinteraksi di berbagai situasi, baik formal maupun non-formal. Namun, tanpa disadari, kita sering melakukan kesalahan berbahasa, baik dalam tulisan maupun percakapan. Kesalahan-kesalahan ini mungkin tampak sepele, tetapi jika terus dilakukan dapat memengaruhi kejelasan pesan, bahkan menurunkan mutu bahasa kita sendiri. Melalui video edukasi ini, kita akan membahas bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang sering terjadi, penyebabnya, serta bagaimana cara memperbaikinya. Tujuannya sederhana, agar kita semakin cermat, santun, dan bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesalahan berbahasa dapat muncul karena berbagai faktor. Yang pertama, pengaruh bahasa gaul dan media sosial yang menekankan kecepatan dan kepraktisan, tetapi sering mengabaikan kaidah kebahasaan. Yang kedua, kebiasaan berbicara secara tidak baku, yang kemudian terbawa ke dalam tulisan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap ejaan dan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Mari kita perhatikan beberapa contoh kesalahan yang sering terjadi. Pertama, kesalahan dalam penulisan kata depan, di dan ke. Banyak orang masih keliru membedakan kapan kata tersebut ditulis terpisah dan kapan harus disambung. Kata di dan ke ditulis terpisah jika menunjukkan tempat, misalnya di rumah atau ke sekolah. Namun, jika berfungsi sebagai imbuhan kata kerja pasif, maka ditulis serangkai, misalnya dikerjakan atau kejatuhan. Yang kedua, penggunaan kata tidak baku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan bentuk seperti tidak, enggak, aja, dan banget. Bentuk-bentuk tersebut memang lazim dalam percakapan santai. Tetapi dalam situasi resmi, tulisan akademik, atau komunikasi profesional, kita perlu menggantinya dengan bentuk baku seperti sudah, tidak, saja, dan sekali. Yang ketiga, salah kaprah dalam penggunaan kata populer. Beberapa contoh yang sering dijumpai antara lain sekadar, yang seharusnya sekadar, resiko yang seharusnya risiko, izin yang seharusnya izin, nasihat yang seharusnya nasihat. Kesalahan ini terjadi karena pengaruh pelafalan dan kebiasaan penulisan yang tidak sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Yang keempat, kalimat yang tidak efektif atau berlebihan. Contohnya, kalimat dikarenakan hujan deras, maka acara dibatalkan. Kalimat tersebut mengandung dua unsur penyebab yang bermakna sama, yaitu dikarenakan dan maka, sehingga terkesan berulang. Bentuk yang benar dan efektif adalah karena hujan deras, acara dibatalkan. Dari contoh-contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa kesalahan berbahasa sering muncul karena kebiasaan, ketidakpedulian, dan kurangnya kesadaran linguistik. Lalu bagaimana cara memperbaiki kesalahan berbahasa tersebut? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, biasakan menggunakan sumber resmi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia untuk memastikan ejaan, makna, bentuk kata yang benar. Kedua, sesuaikan bahasa dengan situasi. Gunakan bahasa baku dalam kegiatan akademik, penulisan karya ilmiah atau komunikasi resmi. Sebaliknya, gunakan bahasa santai dalam percakapan sehari-hari, tetapi tetap dengan pilihan kata yang sopan dan tidak kasar. Ketiga, biasakan membaca dan mendengar bahasa yang baik dengan memperkaya diri melalui bacaan, berita atau video edukatif berbahasa baku. Kita akan terbiasa berpikir dan berkomunikasi dengan lebih teratur. Keempat, tumbuhkan sikap saling mengingatkan. Apabila kita menemukan teman yang melakukan kesalahan berbahasa, berikanlah koreksi dengan cara yang sopan dan mendidik. Bahasa adalah tanggung jawab bersama. Semakin sering kita melatihnya, semakin baik mutu bahasa kita. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas dan cerminan jati diri bangsa.
Kesalahan berbahasa memang hal yang wajar, tetapi membiarkannya menjadi kebiasaan dapat mengikis nilai dan keindahan bahasa itu sendiri. Mulai dari sekarang, marilah kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam tulisan, percakapan, maupun media sosial. Dengan berbahasa secara cermat dan santun, kita tidak hanya menyampaikan pesan dengan jelas, tetapi juga menunjukkan kecerdasan dan rasa hormat kepada lawan bicara. Karena pada akhirnya, cara kita berbahasa menunjukkan siapa kita. Mari bangga berbahasa Indonesia. Mari lestarikan bahasa persatuan kita. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.